Inspigo. Inspiration on the go. Pernah akhirnya waktu di kosan itu coba nih ngumpulin sampah plastik. Coba kita pilah deh satu kosan, cuman bertujuh ya waktu itu. Ternyata nggak sampai seminggu tuh udah gunung. Kita udah kayak pengepul gitu, kayak banyak banget nih ternyata sampah plastik gitu kan. Terus yang lain kemana gitu? Kenapa sih kok anak-anak muda gitu ya, teman-temanku kok nggak kurang aware nih soal isu ini gitu. Ya menurut mereka itu bukan something yang keren gitu ya, ngapain ngurusin sampah kayak gitu, itu nggak keren. Emang mau ngapain sih kalau kita peduli sama sampah plastik kayak gitu. Akhirnya coba deh saya eksperimen itu bisa nggak sih sampah plastik ini kan sebenarnya material ya, plastik kan material, bisa nggak sih jadi sesuatu yang keren gitu, yang bisa kita pakai lagi, tapi orang nggak ngelihatnya itu sebagai sampah kayak gitu. Dari situ tuh akhirnya mulai coba dan lahirlah Robris. Tergerak dari situ ya, dari ngeliat sampah ya. Karena memang waktu masa kecil diisi dengan kegiatan camping, lihat alam yang indah, yang masih natural, nggak ada sampah dulu ya Niam ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa bener-bener terganggu banget lihat plastik sampai tadi nyobain ngumpulin plastik segitu banyak sama teman-teman kos? Mungkin kayak aku orangnya cukup penasaran ya, dan kalau udah penasaran nggak setengah-setengah gitu. Oke, wow, nice. Totalitas ya Niam ya. Totalitas. Ya. Terus cobalah ikut berbagai komunitas lingkungan gitu kan. Ikut komunitas, ikut kegiatan bank sampah juga gitu. Nah ternyata udah ada sebenarnya solusi-solusi dari ibu-ibu bank sampah gitu kan. Mereka coba bikin kerajinan gitu kan, yang kayak apa sih, saset-saset kopi terus dilipet-lipet gitu kan, jadi tas gitu. Tapi begitu tanya, ini siapa yang beli ya? Mohon maaf, saya juga nggak mau beli gitu kan. Kayak kelihatan banget masih sampah gitu kan. I see, okay. Jadi kayak begitu ditanyain ya, yang beli ibu-ibu kampung kalau penilaian kampung 17-an, tapi habis itu dibuang lagi gitu. Jadi kayak menunda sampah aja sebenarnya gitu. Dan ya tadi kayak anak-anak muda nih juga nggak tergerak lihat produk kayak gitu. Akhirnya ya harus mungkin bisa nih sampah, tapi nggak yang kayak kelihatan banget sampah harusnya gitu. Jadi gimana caranya supaya nggak cuma menunda sampah aja tadi ya Niam ya, tapi gimana supaya si produknya tadi bisa lebih valuable dan ya nggak jadi sampah ujung-ujungnya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita mau bikin produk yang emang eye pleasing gitu kan ya, cakep, terus dia gitu berguna, tapi tetap dari limbah sebenarnya kan. Itu tantangannya apa tuh Niam ketika lagi memulai itu? Tantangannya banyak ya. Dari awal kan product developmentnya sendiri, eksperimen sampai benar-benar bisa jadi sesuatu yang baru, itu juga prosesnya nggak sekali dua kali gagal gitu kan. Kayak berapa lama itu Niam untuk proses developing produknya sendiri? Itu dari sebenarnya Robris itu kan dari 2018. Tapi aku eksperimen tuh udah dari 2016. Gitu. Jadi emang prosesnya tuh panjang gitu untuk bisa ngehasilin produk yang kayak menarik gitu. Bahkan even di awal pun memang gak langsung kualitasnya sebagus Robris sekarang gitu kan. Kualitasnya pun masih yang ya ala kadarnya gitu kan. Terus juga product developmentnya sendiri untuk bisa benar-benar akhirnya orang bisa nerima gitu kan. Bisa sampai booming gitu ya. Itu tuh juga gak langsung gitu. Kayak awal-awal ya kita bikin produk sebisanya kita bikin produk gitu. Tapi begitu kayak ditawarin, dipamerin gak ada yang mau gitu kan. Kayak awal-awal apa tuh yang dibikin sama Niam? Awal tuh macam-macam sih sebenarnya. Kita tuh bahkan awal tuh sempat nyoba filamen 3D printing. Jadi produknya tuh gak langsung furniture. Robris di awal tuh gitu. Jadi filamen 3D printing tuh kayak gimana bentuknya? Kayak kayak benang, kayak tinta buat 3D printer. Kayak gitu. Terus nyoba jewelry juga, nyoba produk fashion, apapun lah dicoba, palu gada gitu. Terus akhirnya ada ya. Akhirnya kayak ya itu nggak semuanya bisa diterima market kan, kayak gitu. Apa nih yang benar-benar
insight market waktu itu. Jadi aku bikin produk, coba langsung lempar, bikin produk, coba lempar, sampai akhirnya dapat insight yang kayak bikin dong gitu produk daur ulang yang nyerap sampah banyak, pemakaiannya panjang, nggak cepet dibuang lagi. Apaan ya gitu kan. Akhirnya mikir kayak yang nyerap sampah banyak, nggak cepet dibuang, furniture gitu. Akhirnya kan kayak satu kursi bisa nyerap sampai 6 kilo ya kan. Tapi pemakaiannya bisa bertahun-tahun gitu. Bener, life cycle-nya panjang sih kalau furniture ya. Iya. Tapi yang nyampe tadi ke pemikiran bikin dong sesuatu yang emang bisa nyerap sampah banyak, tapi itu long lasting, itu sampai di situ titik itu gimana tuh Niam? Ya tadi ya kayak aku benar-benar actively gitu ya ke komunitas gitu, nggak cuman komunitas lingkungan, komunitas ya pendaur ulang juga, terus ya teman-teman sesimpel karena aku produk desain ya backgroundnya gitu. Jadi teman-teman kampus aja gitu. Teman-teman kampus aku ikut pameran kecil-kecil, pokoknya ada pameran, event pameran ikut aja gitu. Kemana-mana sampai akhirnya ngumpulin feedback gitu kan. Kayak awal-awal pun pernah tuh kayak pameran di Surabaya ya, di ya market street market lah gitu ya. Mungkin kurang pas sebenarnya. Tapi begitu pameran ya dapat insight juga kayak wah apa nih produk dari sampah kok mahal gitu. Sampai ada yang bilang gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya kayak gitu mulai ngerubah juga tuh cara komunikasinya, cara ngenalin produknya, nyajiin produknya gimana gitu. Kita apa ya, oh ternyata belum bisa nih diterima kalau misal produknya tuh dibikin mirip kayak konvensional furniture gitu. Orang tuh masih ya membandingkannya benar-benar yang head to head gitu kan. Tapi begitu akhirnya aku ketemu partner juga yang dia memang sudah profesional designer lah ya bisa dibilang. Nah Mas Handi ini bantuin tuh untuk bisa bikin produk furniture yang knockdown. Si stool sawarna yang hit sampai sekarang itu. Iya, itu cakep banget sih stool sawarna. Nah itu dari situ bisa bikin furniture knockdown. Jadi benar-benar secara value tuh dapat semua gitu kan. Kayak gitu. Akhirnya dari situ oh ini nih produk yang memang klik banget sama marketnya. Iya. Gitu. Inspigo, inspiration on the go.